Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 479, jangan membunuhnya secara tidak sengaja. Beberapa saat yang lalu dalam perjalanan ke sini, Zuyu tengah memikirkan bagaimana caranya agar dapat menunjukkan perilaku yang baik di hadapan patriark dan bangsawan muda Lei ketika dia menangkap pelakunya. Namun saat ia melihat sosok Huang Xiaolong berdiri di tengah jalan, ia merasa bahwa daerah itu adalah ladang ranjau super, kakinya berat seakan-akan berubah menjadi timah. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, kakinya menolak untuk bergerak maju sedikit pun. Zuyu, kamu baik-baik saja? Sepupunya di sampingnya, Zhu Guangliang, bertanya dengan khawatir memperhatikan sikap Zuyu yang aneh. Aku, baik-baik saja. Zuyu berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, tetapi tsunami menghantam hatinya. Meskipun tidak tahu apa identitas pemuda berambut hitam itu hingga saat ini, dalam perjalanannya ke hutan peri beberapa waktu lalu, adegan di mana tetua agung peri Selin secara pribadi keluar untuk menyambut pemuda ini terputar kembali dalam pikiran Zuyu. Pada hari itu, setelah pemuda ini diantar ke tanah suci para elf, Zuyu melihat kepala aula ke-6 kuil 9 naga, Aosen, pergi dalam keadaan acak-acakan, tanpa diketahui alasannya. Meski alasan dibalik kepergian mendadak kepala aula ke-6 kuil 9 naga tidak diketahui, Zuyu punya firasat bahwa kepergiannya itu ada hubungannya dengan pemuda berambut hitam itu. Zhu Guangliang mengamati sepupunya sebentar. Meskipun dia merasa ada yang aneh dengan Zuyu, dia tidak memikirkannya. Saat itu, Lei Hua berhasil menyelamatkan Zhou Yuchu dari tumpukan puing. Merasa masih ada napas yang tersisa di tubuh Zhou Yuchu, Lei Hua merasa beban berat terangkat dari dadanya. Syukurlah, dia masih hidup. Jika Zhou Yuchu meninggal, bahkan jika dia memiliki 100 kepala, dia tidak akan mampu meredakan amarah kepala kuil Dewa Kera. Berkat usaha penyelamatan panik Lei Hua dan Zhu Mingchan, Zhou Yuchu akhirnya sadar kembali. Ia membuka matanya, melihat sekelilingnya, dan mencoba berdiri. Akhirnya, tatapan tajam Zhou Yuchu jatuh pada Lei Hua. Tanpa sepatah kata pun terucap, Zhou Yuchu mengangkat kakinya dan menendang Lei Hua tanpa ampun. Tanpa persiapan, Lei Hua jatuh dan berguling puluhan meter, sambil berteriak sepanjang jalan. Para ahli keluarga Zhu menyaksikan dengan mata linglung, tercengang. Siapa Lei Hua? Putra Raja Manusia petir mereka. Zhou Yuchu berjalan melewati jarak belasan meter di antara mereka, berdiri di depan Lei Hua dengan mata merah. Kakinya menyerang Lei Hua dengan tendangan, hentakan, dan pukulan yang tak terkendali, sementara teriakan Lei Hua bergema di jalan. Tak seorang pun ahli keluarga Zhu di sekitarnya berani membujuk bangsawan muda Zhou Yuchu sebaliknya. Ibumu, tahukah kau lengan ayah ini lumpuh, inti binatangnya hancur. Itu kau, ini semua salahmu, dasar bajingan. Teriakan marah Zhou Yuchu menggelegar di udara, melampiaskan semua frustrasi dan amarahnya terhadap Huang Xiaolong di tubuh Lei Hua. Kalau bukan karena Lei Hua yang mengajaknya bertamasya di wilayah manusia, lengan dan inti binatangnya tidak akan berada dalam situasi seperti ini sekarang lumpuh. Lei Hua menahan derasnya serangan, berusaha sekuat tenaga melindungi kepala dan wajahnya, tetapi tidak sekalipun ia mencoba melawan atau menghindar. Huang Xiaolong menyaksikan semuanya dengan ekspresi tenang. Beberapa saat kemudian, Zhou Yuchu kelelahan karena semua tendangan itu dan akhirnya berhenti. Bangun. Sebagai tendangan terakhir, Zhou Yuchu menendang tepat ke selangkangan Lei Hua. Tendangan terakhir itu tidak terduga, tangan Lei Hua mencengkeram selangkangannya dengan kesakitan, mulutnya menganga tanpa suara. Orang bisa melihat wajahnya berubah sedikit ungu karena rasa sakit, namun, dia menggertakkan giginya dan perlahan bangkit berdiri. Itu dia si berandal. Zhou Yuchu menunjuk ke arah Huang Xiaolong, membentak Lei Hua, kau tahu apa yang harus dilakukan, ingat, aku ingin dia hidup. Sambil memaksakan senyum jelek di wajahnya, Lei Hua mengakui dengan hormat, tenang saja, Tuan Muda Zhou, aku sudah memerintahkan orang untuk menyelidiki latar belakang bajingan ini. Selama dia menjadi salah satu murid keluarga kota Vermilion, aku akan memastikan bahwa malam ini semua wanita di keluarganya akan dikirim ke Tuan Muda. Baru saat itulah Zhou Yuchu terlihat sedikit lebih baik. Melihat ini, Lei Hua berbalik. Kekejaman yang dalam bersinar di mata Lei Hua, menatap Huang Xiaolong. Jika bukan karena bajingan sialan ini, hari ini dia tidak akan ditendang oleh Zhou Yuchu di depan umum. Tendangan terakhir dari Zhou Yuchu mengandung kemarahan yang besar, orang bisa membayangkan betapa beratnya tendangan itu. Bahkan sekarang, sisi paha atasnya berkedut karena nyeri. Lei Hua perlahan berjalan mendekati Huang Xiaolong, niat membunuh yang kuat membangkitkan angin kencang, pasir dan debu beterbangan di udara. Apakah kamu tahu siapa aku? Lei Hua menatap Huang Xiaolong dengan dingin. Suara tenang Huang Xiaolong terdengar, aku tahu. Lei Hua tertegun namun segera pulih. Dia adalah putra Raja Manusia Petir. Sebagai anggota ras manusia, sudah sewajarnya pihak lain mengetahui identitasnya. Kamu seekor anjing. Huang Xiaolong menambahkan. Anjing. Niat membunuh yang mengerikan meledak di hati Lei Hua,
telapak tangannya menyerang dada Huang Xiaolong. Mati, mati, mati. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyertai serangan telapak tangannya, berubah menjadi ular petir. Tangan petir cepat. Rapid Lightning Hand merupakan jurus pamungkas ayahnya. Di antara sekian banyak putranya, Thunder Human King hanya mengajarkan jurus ini kepada Lei Hua. Pergerakan ular petir mengunci semua rute pelarian, membawa serta kekuatan penghancur petir. Momentum itu membuat para ahli keluarga Zhu di sekitarnya ketakutan, mereka semua mundur dengan tergesa-gesa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lei Hua akan mengurus pemuda berambut hitam itu sendiri, jelas bahwa dia sangat marah. Dalam sekejap, sosok Huang Xiaolong tenggelam dalam banyak ular petir yang menyerbu ke dalam tubuhnya. Jangan sampai dia tidak sengaja terbunuh. Zhou Yuchu memperingatkan, khawatir kalau Lei Hua akan bertindak berlebihan dan membunuh bajingan itu dalam kemarahan. Suara gemuruh terdengar saat telapak tangan Lei Hua menghantam dada Huang Xiaolong. Ular petir itu semakin menggilas tubuh Huang Xiaolong. Hebat, Tuan Muda Lei sungguh perkasa. Zhou Minchan adalah orang pertama yang berseru. Tepat pada waktunya, para pakar keluarga Zhu mulai menyampaikan pujian mereka, seakan mencoba mengalahkan satu sama lain. Setengah orang suci. Tangan petir cepat. Putra Raja Manusia Petir adalah orang yang tidak berguna seperti ini. Huang Xiaolong berdiri di sana, tidak bergerak seperti Gunung Tai, menyeringai ke sisi lain dengan jijik. Lei Hua terbelalak kaget menatap Huang Xiaolong. Sebelum Lei Hua sempat bereaksi, fluktuasi kekuatan yang luar biasa mengalir keluar dari Huang Xiaolong seperti gelombang pasang yang ganas. Lei Hua merasa seolah-olah sebuah gunung kuno yang besar menghantamnya, tubuhnya terlempar keluar seperti daun yang layu, mendarat dengan keras seperti anjing mati di jalan. Keheningan mematikan meliputi jalan itu. Semua ahli keluarga Zhu yang bersorak dan memuji Lei Hua tiba-tiba terdiam, kata-kata mereka tertahan di tenggorokan, terpaku di tempat. Semua orang menatap tubuh Lei Hua dengan tatapan kosong, tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Huang Xiaolong berjalan ke arah Zhou Yuchu. Putra kepala kuil Dewa Kera kehilangan semua warna di wajahnya. Akhirnya, ada secercah ketakutan di matanya saat menghadapi Huang Xiaolong. Kamu berani. Zhou Yuchu terhuyung. Huang Xiaolong mengangkat jarinya dan menunjuk pelan, jari jiwa absolut menembus dahi Zhou Yuchu tanpa rasa takut. Ekspresi tak percaya di wajah Zhou Yuchu adalah ekspresinya saat sekarat, ras manusia rendahan berani membunuhnya. Tenggorokannya bergerak, tetapi sebelum suara apapun keluar, tubuhnya jatuh. Suara gemuruh menggelegar di benak Su Minchan dan para tetua keluarga Zhu saat menyaksikan tubuh Zhou Yuchu jatuh, bagaikan kiamat. Zhou Yuchu telah meninggal. Putra kepala kuil Dewa Kera telah meninggal. Di ujung jalan yang lain, Lei Hua berusaha keras untuk berdiri, tepat pada waktunya untuk melihat sekilas mayat Zhou Yuchu yang jatuh. Lei Hua langsung pingsan. Huang Xiaolong menyempatkan diri untuk mengamati orang-orang di sekitarnya dan melihat Zhu Yu bersembunyi di belakang murid-murid keluarga Zhu. Zhu Yu, benar. Kita bertemu lagi. Semua fokus tiba-tiba beralih ke Zhu Yu. Tatapan mata yang tajam membuat Zhu Yu tidak dapat mengatur napas. Kamu adalah patriark keluarga Zhu. Huang Xiaolong mengalihkan pandangan dari Zhu Yu ke Zhu Minchan. Zhou Minchan menegang dan mengangguk kaku. Ketika orang-orang kuil Dewa Kera datang, katakan kepada mereka bahwa aku akan mengunjungi kuil mereka dalam waktu 10 hari. Jika Zhou Yunpeng ingin membalaskan dendam putranya, tunggulah aku di kuil Dewa Kera. Huang Xiaolong menghilang dalam sekejap sebelum kata-kata terakhirnya terucap. Zhou Yunpeng, guru kuil Dewa Kera. Setelah dia mengambil alih kuil 9 naga, tentu saja, dia perlu melakukan perjalanan ke kuil Dewa Kera dan kuil Singa Kejam. Keduanya adalah kekuatan yang perlu dia hadapi juga. Meninggalkan kota Vermilion, Huang Xiaolong terbang, melaju kencang menuju kuil 9 naga. Tidak butuh waktu lama bagi berita terbunuhnya putra kepala kuil Dewa Kera, Zhou Yuchu, untuk menyebar kemana-mana, menggemparkan semua kekuatan di benua 10 penjuru. Putra kepala kuil Dewa Kera terbunuh. Demi meredakan amarah kepala kuil, Raja Manusia Guntur memerintahkan pemusnahan keluarga Zhu. Kepala keluarga Zhu, dari atas sampai bawah, dikirim ke kuil Dewa Kera. 5 hari kemudian, Huang Xiaolong tiba di tepi wilayah kuil 9 naga.